Puji Tuhan, selamat pagi jemaat mengasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana waktu-waktu hari-hari kemarin masa liburan? Saudara-saudara senang? Senang Pak waktu liburan. Pulangnya ini Pak susah. Kenapa susah? Macet. Cucian numpuk ya. Uang habis ya. Siapa yang uangnya habis? Tak mintakan nanti Bapak di surga. Dia sumber berkat kita, katakan amin. Kok nggak ngajak-ngajak liburan? Enggak, saya enggak senang. Di rumah saja. Jaga bentengnya. Kita lihat Alkitab kita Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sama-sama baca sama-sama yuk, ulangi ya. Siap? 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan Tuhan ingin kita semua punya kerajinan yang terus rajin ya. Sama-sama katakan rajin. Lakukan semua untuk Tuhan. Rajin. Dulu rajin, sekarang enggak. Kenapa? Nah ini moto. Wes percuma. Rajin. Enggak ada hasilnya. Nah, jemaat, semua ada waktunya. Waktu Tuhan yang terbaik, katakan amin. Mengucap syukur dalam segala hal. Tenang. Semua rezeki, semua berkat Tuhan yang atur. Tugas kita rajin. Saya ulang lagi ya. Penghalang besar dalam hidup kita ini kadang-kadang iri dengki. Talenta 1, 5, 10, ini jadi masalah. Yang satu itu seringkali yang motok. Talenta 1 ini seringkali yang iri dengki, marah. Kenapa talenta 1? Percuma rajin, percuma tak usahakan, tak kembangkan, percuma. Nggak kira dipuji, cuma 1. Yang dipuji itu loh yang talentanya 5, yang talentanya 10. Jemaat, jangan. Tuhan minta kita terus rajin. Roh kita menyala-nyala. Karena kita sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Jangan cari pujian manusia. Jangan cari pujian manusia. Pandang Tuhan. Lakukan semua untuk Tuhan. Pelayanan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, semua persembahkan untuk Tuhan, lakukan untuk Tuhan. Nah, ini yang membuat kita roh kita menyala-nyala, jemaat Tuhan. Roh ini mempengaruhi jiwa dan tubuh kita. Sekuat-kuatnya tubuh kita, kalau roh kita lemah, roh kita padam, tidak menyala-nyala akan membuat tubuh kita lemah. Yang mengerti katakan amin. Jemaat Tuhan. Sekali lagi bersyukur. Kenapa bersyukur? Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan selalu mendengar seruan doa kita. Dan Dia pasti menjawab doa kita yang terbaik dan tepat pada waktunya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Setia yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kenapa kita mengalami kepadaman? Roh kita padam.
tidak lagi menyala-nyala, mulai kendor kerajinan kita. Jemaat Tuhan, tubuh kita ini milik Tuhan. Yuk kita kembalikan untuk Tuhan. Jangan untuk dosa. Ini yang membuat roh kita tidak menyala-nyala. Semangat kita kendor, kerajinan kita kendor, roh kita padam. Ingat, tubuh kita sudah dibeli lunas, dibayar oleh darah Yesus yang mahal, yang kudus. Tubuh kita milik Tuhan, kembalikan untuk Tuhan. Persembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Tubuh yang hidup ini, yang kudus ini. Karena Tuhan sudah menguduskan kita kan. Persembahkan yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Kenapa kendor kerajinan kita? Kenapa roh kita tidak menyala-nyala lagi? Jangan-jangan otak kita sudah kosong firman Tuhan. Kita isi apa otak kita? Tiap hari kita baca apa? Kita nonton apa tiap hari di rumah? Kurang dengar, kurang baca firman. Ini yang membuat roh kita padam. Dimulai dari otak kita. Tahu yang baik, tahu yang berkenan, tahu yang sempurna. Ini firman Tuhan kiranya mencuci otak kita, membersihkan, meluruskan otak kita, membuat roh kita menyala-nyala. Katakan amin. Katakan sama-sama, yuk suka baca Alkitab yuk. Katakan kanan kiri, yuk suka baca Alkitab yuk. Haleluya. Kenapa roh kita tidak menyala-nyala lagi? Kerajinan kita kendor. Kita terlalu banyak melihat karunia orang lain. Jemaat setia dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Meskipun satu karunia, satu talenta, sedikit kemampuan, kecil kemampuan. Jemaat Tuhan, jangan sepelekan yang kecil, yang sedikit. Persembahkan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, jangan cari pujian orang, jangan. Kita kembalikan segala pujian hanya bagi Tuhan. Katakan amin. Kenapa roh kita tidak menyala-nyala lagi? Jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik. Lakukan yang baik, lakukan yang baik. Jauhi yang jahat. Jauhi yang jahat. Jangan mendekat, jauhi. Hati-hati, jemaat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati, sedikit demi sedikit dosa menggerogoti kita, membuat roh kita padam, kerajinan kita kendor, ya, tidak suka berbuat baik. Terus akhirnya berpusat pada diri sendiri, tidak berpusat kepada Tuhan. Contoh nyatanya berpusat pada diri sendiri adalah kurang berbuat baik, kurang peduli. Jadi akhirnya menyuruh lebih banyak, mengharapkan orang lain yang harus berbuat baik kepada kita. Akhirnya marah-marah kalau enggak terjadi seperti itu. Kenapa kamu enggak baik sama aku? Aku pantas dibaikin. Perintah Tuhan adalah lakukan yang baik. Kita yang melakukan. Jangan kita nyuruh orang lain berbuat baik sama kita. Tabur yang baik, kita menuai yang baik. Tugas kita menabur. Soal tuaian nanti Tuhan yang atur. Katakan amin. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kita kendor berbuat baik, kita kendor berbuat kasih karena kita terlalu melihat, menilai kenapa nggak berbuat kasih sama kita, nggak berbuat baik sama kita. Ini yang membuat roh kita padam, kerajinan kita kendor, melihat orang lain terus lupa. Perhatikan diri kita. Saya perhatikan anak-anak muda zaman sekarang mulai kepeduliannya kurang ya. Sepele aja soal menyapa. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Shalom. Pesan Tuhan begini. Mau muda, mau tua, cepet-cepetan.
dahului untuk menyapa, saling memberi hormat. Wah, ini bahaya nih. Kelihatannya sepele ya. Kalau nggak diperintah saling mendahului, cepet-cepetan, akhirnya apa? Marah lagi. Marah membuat roh kita bisa padam. Kerajinan kita kendor. Marah. Kamu tuh muda dan hormati saya tua. Nyapa. Akhirnya generasi muda, generasi tua gak enak hati. Nah, jemaat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin. Kenapa roh kita padam, kerajinan kita kendor? Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ketika kita berharap sama Tuhan, kok lama Tuhan? Cek lama nih Tuhan. Berapa tahun Tuhan? Nah, jangan. Tugas kita berharap, bersukacita. Tuhan pasti yang memberikan yang terbaik untuk kita tepat pada waktunya. Katakan amin. Sabar dalam kesesakan, dalam masa proses, dalam masa penantian. Sabar, jemaat. Tuhan sedang membentuk karakter kita. Membentuk karakter kita. Katakan sama-sama, membentuk karakter kita. Itu lebih penting, jemaat. Bertekun dalam doa. Tuhan ingin keintiman kita itu lebih lama gitu loh. Biasanya jemaat Tuhan nggak tahu, saudara ya. Biasanya kalau Tuhan sudah jawab doa kita, nah persekutuan kita dengan Tuhan, doa kita kendor. Sudah dapat uang, dadah papa mama gitu ya. Seperti anak bungsu ya. Sudah dapat warisan jatahnya, berkatnya, milik dari papa, dadah senang-senang. Nah, Tuhan ingin pastikan jangan sampai doa kita ketika dijawab Tuhan, jangan sampai kita berkata, dadah Tuhan. Jemaat, mau diberkaya Tuhan, mau diberkati Tuhan. Tapi survei membuktikan ketika diberkaya, diberkati, dibuat sukses, berhasil, luar biasa. Jarang doa, jarang baca kitab, jarang ibadah, jarang ke gereja. Berarti enggak usah kaya ya, miskin aja ya. Loh, Yesus aja miskin. Miskin enggak Yesus? Dalam arti jalan kaki, pinjam keledai. Oh, lahir aja di kandang Bethlehem, di kandang kita. Bapak, berikan kendaraan yang mahal, baju yang bagus. Tidak ada kata-kata Tuhan Yesus. Selalu aku bersyukur memberi, aku bersyukur Bapak mendoakan orang sakit, aku bersyukur Bapak menyelamatkan orang yang tersesat, mencari domba yang terhilang. Katakan amin. Jemaat, hati-hati, di dunia ini kita hanya sementara. Di surga kita nanti akan kekal selama-lamanya. Katakan amin. Ya, jangan terlalu bingung. Memang dunia ini tempatnya susahnya air mata memang ya. Jangan terlalu bingung ya. Semangat ya jemaat Tuhan. Tuhan bersama kita. Kita akan mampu melaluinya bersama Tuhan. Maju terus, roh yang menyala-nyala kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan apa Pak? Yang saya lihat itu bukan Tuhan Pak, suami. Nah, nanti sore saya bicara khusus kepada para pria, para suami. Ibu-ibu, istri-istri, jangan terlalu takut, terlalu khawatir. Serahkan suami kepada Tuhan, ya. Kita punya atasan suami, ya kok kita, ya, istri punya atasan suami atasannya Tuhan. Nah, wadul, lapor sama Tuhan, atasannya suami. Katakan amin, ibu-ibu. Kenapa kerajinan kita kendor? Roh kita mulai padam. Apakah kita hari ini sedang mengutuk seseorang? Karena kita benci,
kita marah. Jangan, jemaat Tuhan. Pagi ini Tuhan ingin kita memberkati, ucapkan berkat. Loh kok enak? Loh jemaat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kejahatan dengan ngomong enak, praktek. Kalahkan kejahatan dengan Allah itu kasih. Kalau kita mengasihi berarti sama dengan kita hidup bersama Allah. Kita berkarya bersama Allah. Kita bekerja bersama Allah. Kita melepaskan kuasa Allah. Dan Allah yang berperang bagi kita. Kemenangan demi kemenangan akan kita capai. Katakan amin. Mau mengasihi? Mau enggak mau harus mau. Mau enggak mau harus mau. Mau enggak mau harus mau. Kita lihat Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, katakan sama-sama seteru. Nah, coba jawab dalam hati, siapa seteru kita hari ini? Yang kita satru tiap hari itu, seteru. Yang ribut sama kita setiap hari siapa? Ya, enggak usah jawab. Apalagi kalau seteru kita yang di samping kita, jangan. Lapar yang ngambil sendiri sana, sudah besar tapi tak dilayani terus. Nah, jangan. Lapar dikasih makan, mau disuap yang Pak Pendeta masa sudah besar disuap, tambah tua tambah ngalem. Jangan cuma yang kecil dilayani, yang besar juga perlu dilayani. Amin ibu-ibu. Hebat. Tak kira 2 orang yang jawab, ternyata banyak yang jawab. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu akan mengumpulkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kenapa tidak selesai masalah? Belum masuk neraka, sudah merasakan neraka di dunia, di rumah. Karena kita menghadapi kejahatan, mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Setan kita kalahkan dengan setan. Santet kita kalahkan dengan santet. Kuasa kegelapan kita kalahkan dengan kuasa kegelapan. Jemaat, lupa ya, peperangan kita, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, katakan amin. Tapi melawan roh-roh di udara, penguasa-penguasa. Gunakan kasih Tuhan, gunakan kuasa Tuhan. Katakan amin. Jangan dengan kekuatan sendiri. Perengut dibalas dengan perengut, bentaan dibalas dengan bentaan. Sudah wis jadi besar apinya. Amarah dengan amarah, aduh tambah gede api ini. Api dosa, bukan api Roh Kudus. Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata. Perhatikan. Raja Salomo menulisnya. Yang kayanya luar biasa, pinternya luar biasa. Raja-raja semua kepingin ketemu Raja Salomo, menyaksikan hikmatnya Salomo. Dari siapa hikmatnya? Dari Tuhan. Jangan main-main cuma dengan Tuhan. Engkau yang kurang hikmat minta sama Tuhan, dia sumber hikmat.
tidak punya backingan, tidak punya orang hebat, tidak punya konglomerat yang kita kenal, tidak punya pejabat yang kita kenal, jemaat. Tengah malam, subuh-subuh, masuk kamar kos yang kecil mungkin. Tidak ada suara, tidak ada keributan, tidak ada orang. Cuma jangkrik yang menemani krik-krik. Tuhan ada di situ. Dekat sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa, katakan amin. Akhir dari segala yang didengar ialah apa? Takutlah akan Allah. Taati Tuhan, hormati Tuhan. Berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pintar boleh, kaya boleh, tapi yang wajib adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi, saya ulang. Lupakan ingin kaya, lupakan ingin pintar, sekolah tinggi. Lupakan itu kalau kita nggak hidup takut akan Tuhan. Maka semuanya akan sia-sia kalau kita nggak takut akan Tuhan. Justru kepintaran kita, kekayaan kita yang banyak akan menghancurkan diri sendiri. Yang mengerti kan amin. Raja Salomo sudah mengalami. Jangan jatuh dalam lubang yang sama. Yang terpenting, yang wajib bagi kita, orang-orang percaya, adalah takut akan Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat tangan dalam hadirat Tuhan sebentar. Tuhan, roh takut akan Tuhan ada dalam keluarga-keluarga kami. Roh takut akan Tuhan ada di gereja ini. Roh takut akan Tuhan ada di kota kami. Roh takut akan Tuhan ada di negeri ini, melanda negeri ini Tuhan. Roh takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mentaati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Renungkan perintah-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa roh kita padam? Kerajinan kita kendor. Lupa kalau tubuh kita milik Tuhan. Dan seharusnya memuliakan Tuhan. Pemilih itu seharusnya yang lebih khawatir, ya. Kenapa kita khawatir sama diri kita sendiri, kehidupan kita, keluarga kita, anak cucu kita? Karena kita merasa ini milikku. Mereka milikku, sehingga kita mau jaga sendiri, atur sendiri, rencanakan sendiri. Jangan capek sendiri kita. Kita milik Tuhan, keluarga kita milik Tuhan, harta benda kita milik Tuhan. Katakan amin. Semua titipan Tuhan. Menyenangkanmu bersama-sama, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya undang para pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan.
Jangan coba-coba terus mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, pengalaman kita sendiri, jangan. Andalkan kekuatan Tuhan. Katakan amin. Ingat baik-baik, kita nggak hidup sendiri. Tuhan yang di dalam kita, Tuhan yang menolong kita. Tuhan pasti memelihara kita sampai akhir hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Yesus sangat mengasihi kita. Katakan amin. Dia sudah mati di atas kayu salib, menebus hidup kita semua, mengampuni segala dosa kita semua. Nyawanya saja Tuhan berikan kepada kita, apalagi yang lain. Haleluya. Saya berdoa khusus untuk saudara yang sakit hari ini. Banyak yang sakit hari ini. Oh Tuhan Yesus, darah Yesus menyembuhkan. Kami berkomitmen kembali kesehatan kekuatan kami hanya untuk melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala sakit penyakit kami Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Kesembuhan kami terima, kesembuhan kami terima, kesembuhan kami terima. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Maha Kuasa. Sakit apapun, sakit apapun, dari sekedar panu, kadas, kuram, gatal-gatal sampai hal tumor, kanker, Tuhan Engkau Maha Kuasa. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kuasa Tuhan. Engkau Maha Kuasa, Engkau yang menciptakan para dokter, para spesialis ahli kesehatan di dunia ini. Engkau penciptanya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kesehatan kekuatan kami untuk memuliakan Tuhan. Kesehatan kekuatan kami untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Bukan untuk melayani dosa. Untuk melayani Tuhan. Kesehatan kekuatan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kami. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Kami mau terima dengan rasa hormat, hormat, syukur, kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Kau sudah mengasihi kami. Kami juga mau mengasihi orang lain. Terima kasih Kau sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur, perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Para pelayan perjamuan kudus akan melayani kita semua. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengar baik-baik. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, melampaui segala akal pikiran kita. Kita akan
akan dibuat Tuhan terkagum-kagum. Kita akan dibuat Tuhan terkagum-kagum. Haleluya, haleluya. Kita semua akan dibuat Tuhan menjadi tanda keajaiban bagi banyak orang. Ucaplah syukur. Tuhan menjawab doa kita lebih sempurna, lebih banyak. Haleluya. Semasa saya demi kasih kepada kami orang-orang berdosa. Oh haleluya, kami mau kekuatan itu. Kami mau kekuatan itu. Mampu mengasihi sampai terluka. Mengasihi sampai akhir hidup kami. Haleluya, Roh Kudus menolong kami semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jemaat Tuhan dengar baik-baik. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus berkata, sebab barang siapa, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Haleluya, amin, amin. Saya terus membacakan Alkitab, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mau selalu bersyukur.
kasih-karunia menular, menular, menular. Tidak cuma virus yang menular, tapi karakter Tuhan Yesus, kesetiaan Tuhan Yesus menular kepada seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Jemaat yang setia, keluarga yang setia, bapak ibu suami istri yang setia, orang tua anak yang setia, para pelayan yang setia, pekerja-pekerja yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan melanjutkan segala aktivitas kami. Kami mau terus percaya, yakin, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Milik Bapa, milik Anak. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami semua. Haleluya. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.